keadilan. Dari dulu 20 tahun saya sudah jadi profesor ini dan mengajar kebijakan kesehatan. Apa yang menjadi masalah besar kami adalah disparitas, ketimpangan antara barat dan timur. Apakah di dalam kalau Prof jadi terpilih menjadi wapres, ini tabe ini namanya karain tojeng itu artinya benar, artinya betul-betul Prof laksanakan dengan baik itu. Kalau ada temuan misalnya 300 berapa triliun, selesaikan dengan baik itu, antikam kareng. Apa yang Bapak bayangkan ya dengan ada disrupsi teknologi digital yang sekarang merubah tatanan hidup banyak masyarakat, menciptakan pengangguran, justru bisa menimbulkan persoalan, sehingga ini harus dicarikan solusinya. Persoalan adanya geopolitik yang sekarang ini stabilitasnya luar biasa dan akhirnya menimbulkan fragmentasi ekonomi global dan keuangannya luar biasa, dan ini kalau tidak hati-hati Indonesia ke depan ini akan menjadi bola mainan daripada kekuatan-kekuatan global. Terkait dengan sebagai dirijen pucuk pimpinan nasional yang akan mengawal pengembangan IPTEX tadi, itu biasanya orang melihat dari rasio antara alokasi dana dengan PDB. Semua negara maju itu melakukan pada sekitar 1%, 2%. Indonesia ternyata di antara G27 itu paling rendah, sekitar 0. Apakah misalnya kalau misalnya Bapak diamanahi itu ada misalnya 2 kali lipat, misalnya dari 0,24% menjadi misalnya 5%, itu akan sangat signifikan menjawab tadi percepatan penguasaan IPTEX berdikari. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Tasrif. Kita beri apresiasi untuk 3 orang panelis kita. Yang terhormat Prof. Mahfud, kita berharap 10 menit bisa merespon 3 panelis. Silakan Prof. Monggo Prof. Baik, terima kasih Prof. Amran Razak, Prof. Tasrif, dan Prof. Marzuki Dea. Guru naik kelas, ya. Kalau kesejahteraan sih guru saya kira udah cukup untuk saat sekarang, sudah cukup bagus lah ya anunya. Tapi tadi kan pertanyaannya itu gimana sih sekarang ini dosen-dosen itu terlalu administratif, tugasnya terlalu teknis. Itu betul Pak. Itu juga diskusi-diskusi kami Pak. Jadi begini, dosen itu saya ngalami kalau mau meneliti itu dapat bantuan dari pemerintah ya Pak ya, dapat bantuan. Ini kamu biaya peneliti sekarang dibantu 15 juta. Tapi untuk mencairkan uang itu harus sudah ada laporan penelitian. Belum uangnya belum ada sudah suruh laporan. Uang itu kan diperlukan untuk meneliti. Kok disuruh laporan penelitian uangnya belum diberikan. Nah yang seperti itu juga bagian dari masalah-masalah teknis. Dan banyak kemudian dosen-dosen itu hanya ngejar poin. Dulu namanya CCP, kumulatif kredit poin. Ngumpulkan itu aja kerjanya, kadangkala formalitas tuh, karya tulisnya, sehingga tidak dalam. Terima kasih Pak. Itu juga sudah kami diskusikan dan kita tata. 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Alhamdulillah tadi Pak Amron mengatakan bahwa ini sudah lama, sejak dulu dunia kesehatan masyarakat sudah mengusulkan ini Pak ya. Alhamdulillah, berarti tim kami menangkap usul ini, karena kita juga tahu ya di beberapa daerah pedalaman tuh tenaga kesehatan tidak ada dalam satu penelitian itu ditemukan ada seorang tenaga kesehatan mantri itu setiap hari berkeliling ke beberapa desa gitu. Itu pun obatnya enggak ada, gajinya juga belum
tentu turun sebulan sekali dan seterusnya. Nah kita ini tata Pak. Tetapi benar juga, membangun kesehatan masyarakat itu bukan hanya sekedar menyediakan tenaga kesehatan, melainkan juga membuat environment lingkungan, misalnya membatasi rokok, kebersihan lingkungan dan seterusnya supaya ditata. Makanya kami juga di dalam misi yang keempat itu Pak ada pengamanan penanganan lingkungan secara baik, itu sudah kita cantumkan di situ. Lalu keadilan. Nah ini hampir sama dengan Pak Marzuki tadi bicara soal keadilan. Keadilan itu bukan dalam arti kasus penegakan hukum. Kalau keadilan dalam kasus penegakan hukum tadi sudah saya katakan banyak. Kalau kasus penegakan hukum tuh kami sudah membuat gini loh Pak, namanya SPPTI, Sistem Penanganan Pidana Berbasis Teknologi Informasi. Jadi kalau misalnya sini ada perkara di Unhas, tanggal berapa ini? Ini tanggal 12 Januari. Ada kasus ini, masuk ke polisi. Tanggal sekian jamnya masuk ke polisi. Dimasukkan nih ke aplikasi yang kami buat. Besok sebulan dibuka. Ini sampai di mana perkara ini? Sampai di mana perkara ini? Sampai di mana? Terus sehingga kita tahu macetnya di mana dan siapa yang merusak. Nah, ini sudah kami buat. Nah, terkait dengan ini maka tadi ke Pak Marzuki sekaligus masalah kendala teknologi, ya, pencepatan penggunaan iptek dan sebagainya, penguasaan iptek. Itu Pak, masalah kita itu misalnya ya, ini misal, meskipun bukan seperti itu persis yang Bapak tanyakan tadi, tapi begini, kita itu sekarang punya program SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government. Itu Pak, sejak tahun 2016 kepresnya sampai sekarang nggak jalan Pak. Nggak jalan. Kenapa? Karena setiap instansi itu punya aplikasi sendiri-sendiri. Ketika mau disatukan nggak mau, vendornya nuntut. Sekarang ini sampai hari ini ada 2.700 lebih aplikasi pemerintahan. Ketika mau disatukan ada yang nggak mau, ada yang ini sudah kontrak, ini bisa dianggap korupsi karena kontraknya udah jalan lalu dibatalkan, diganti gitu. Nah ini masalah Pak, masalah yang kita hadapi di dalam SPBE. Bayangkan dirjen satu kementerian itu misalnya punya aplikasi, itu dirjennya sendiri, dirjen ini sendiri, nanti direkturnya sendiri, sehingga ada 2.700 aplikasi. Kalau ingin tahu masalah ini harus buka aplikasi yang milik ini, kalau ini sampai ke daerah-daerah. Nah itu juga bagian sebenarnya dari kong kali kong korupsi. Menurut saya sih kalau aplikasi itu semuanya baik lah, karena ada kelebihannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang jelek lah, tapi semua merasa paling baik. Padahal kita hanya mau menyatukan. Nah itu salah satu kendala Pak, salah satu kendala. Tapi kalau tadi masalahnya ada di iya, dana riset kalau bisa sampai 5% akan hebat. Itu Pak, kita catat. Mudah-mudahan bisa ke situ karena kita ini termasuk yang paling rendah di Asia saja rendah biaya untuk riset itu. Tapi kemarin pemerintah sudah mulai dengan membentuk BRIN. Nah di situ semuanya nanti akan mengelola riset karena sekarang ini masing-masing institusi punya lembaga riset, lalu risetnya hanya main-main, tidak ada hasilnya, tidak banyak lah, sehingga kita tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. BRIN mungkin satu saat ke depan kalau sudah mantap gitu bisa memberikan itu.
Nah, biayanya dari mana? Nah, itu tadi pertanyaannya. Kalau saya sih, ya pertama efisiensi di birokrasi. Karena Pak sekarang birokrasi kita sama sekali tidak efisien. Gitu. Banyak uang-uang terbuang di situ. Lalu tentu diselesaikan tuh korupsi. Kemudian tentu saja ya dibuat perimbangan di APBN restruktur untuk bidang ini. Nanti kita bicarakan. Meskipun saya bukan ahli APBN, tetapi saya punya bayangan kira-kira ini nanti bisa disampaikan. Tetapi brain-nya itu sendiri sudah kita cantumkan, belum masuk ke biayanya. Tax ratio kita itu sekarang 10,5% dari GDP, 10,5%. Rendah sekali karena di negara-negara tetangga kita tuh ada yang 16%, 7%. 10,5% ini sudah menutup APBN kita, membiayai APBN kita sebanyak 82%. Coba bayangkan kalau naik lagi tax rasionya ke 15 atau ke 14 gitu. Seluruh APBN kita tertutupi sebenarnya oleh pajak ini. Gitu. Nah, itu nanti yang akan juga menjadi perhatian kita. Kemudian ya saya kira itu ya. Nah, ada pertanyaan bahasan yang sama dari Profesor Amran dan Prof Marzuki tentang laut. Kita itu kan visinya menuju Indonesia unggul, mewujudkan negara maritim. Jadi betul, kita sadar betul bahwa laut kita tuh 2/3 dari luasan negara kita. Di sini banyak ahli kelautan. Pak Rektor ahli kelautan. 2/3 dari luasan kita. Tetapi selama ini teknologi kelautan kita, ekonomi kelautan kita juga lemah. Bahkan kalau dilihat dari sudut keamanan nih laut. Natuna Utara atau Laut Cina Selatan itu daerah yang milik Indonesia, itu yang sering dimasuki oleh kapal Cina, Thailand, Malaysia mencuri ikan. Bahkan kalau Cina itu melakukan eksplorasi sumber daya alam di bawah laut. Kita tidak punya alat untuk mengusir. Saya tahu karena saya ikut rapat itu berkali-kali. Gimana? Terkadang kita harus nego-nego, tidak lalu ngusir gitu. Kalah kita. Dulu pernah begini loh Pak. Itu ada 4 nelayan Malaysia masuk ke perairan Indonesia, ditangkap oleh polisi air Indonesia. 4 nelayan ini dibawa, sebelum sampai ke darat kapal patroli Malaysia datang ngejar, ini polisi kita ditangkap, nelayan sana ditangkap, dibawa ke Kuala Lumpur. Polisi kita ditangkap dengan cara melanggar. Ini apa artinya? Ini masalah laut kita gitu, sehingga waktu itu kan rame tuh diberitakan polisi Indonesia sedang menangkap pencuri ikan dari Malaysia, ditangkap oleh kapal patroli Malaysia. Akhirnya apa? Akhirnya nego-nego sama-sama dibebaskan. Yang sana tidak dipenjarakan, yang kini dipulangkan. Karena kemampuan kita menjaga kapal kita tuh masih tak gitu. Nah, tapi kita saya kira udah kita cantumkan apa-apa yang akan dilakukan ke depan untuk itu. Cuma kalau bicara maritim tadi Pak Marzuki bicara budaya laut dan Pak Amran. Jadi kita memang saudara ada budaya itu kalau dikaitkan dengan politik itu ada 2, budaya politik bahari, budaya politik kontinental.
Kalau budaya politik bahari itu budayanya itu kerukunan, gotong royong, kekompakan, tidak ada konflik. Sama gambarannya budaya bahari itu nenek moyang kita tuh dulu. Kalau kita lihat laut sekarang ini, lihat laut lalu lihat ke tengah gitu kan, laut tuh tenang sepertinya. Padahal kalau kita ke tengah naik kapal, di situlah di atas kapal lihat ke air itu bergolak-golak gitu. Tapi dilihat dari jauh itu tenang. Nah, budaya bahari kita menuju ke situ. Artinya di dalam politik kita itu boleh berbeda, tetapi tetap goncangan-goncangan itu kecuali ada tsunami. Goncangan-goncangan itu tidak mengubah gerakan kapal kita, kapal Indonesia itu. Beda dengan budaya kontinen. Budaya kontinen itu budaya persaingan. Budaya saling mengalahkan dan saling mempermalukan. Saling mengambil. Nah, jadi kalau kita bicara budaya maritim gitu, bicara budaya maritim, arahnya ke situ sebenarnya. Ekonomi iya pasti, ya ekonomi, penyediaan kapal, kemudian storage, pengiriman, yang dari Natuna itu mau dikirim kemana? Kapal enggak ada, ikannya sedikit, gitu, sehingga busuk-busuk aja di situ. Nah, di situ juga jadi perhatian kita. Nah, kemudian Pak, masalah Vaskes, Pak Tasrif, ya tadi, undang-undang sistem perekonomian kita itu belum ada. Yang ada ya undang-undang sektoral, undang-undang perdagangan, undang-undang sumber daya alam, yang semuanya ekonomi. Tapi sistem perekonomiannya itu nampaknya memang belum ada. Dan kita begini, sistem perekonomian kita tuh ada di gambar situ. Sistem perekonomian di dunia ini kan ada dua. Yang paling kanan itu kapitalis, yang paling kiri itu sosialis komunis. Apakah kita kapitalis atau komunis apa enggak? Nah, kita ini sebenarnya ada di dekat tengah ini, ada di dekat tengah. Sehingga ada yang mengatakan kita tuh neoliberal, tapi juga enggak, karena ada program-program ekonomi kerakyatan. Nah, kita sedang berpikir keras tentang itu, dan nanti bisa kita berbicara tentang undang-undang sistem perekonomian ini seperti apa. Sekarang yang ada tuh sektoral undang-undang perekonomian kita. Sumber pembiayaan negara, tax ratio tadi sudah, keadilan tentang keadilan itu bagi Bapak tadi bukan sekedar itu, tapi barat dan timur. Sudah lama kita dulu, waktu saya sama Pak Hikam jadi menteri itu, dulu ada Menteri Katimin namanya Pak, Kawasan Timur Indonesia. Sekarang Menteri Desa ke situ. Pemikiran untuk menyeimbangkan barat dan timur, kawasan barat dan kawasan timur, itu juga sudah menjadi perhatian kita. Regulasi yang tumpang tindih, tadi saya sudah bicara digitalisasi yang tidak pernah ketemu. Di pemerintah aja ada 2.700 aplikasi. Kemudian nah ini lagi Pak Tasrif, yang subideologi yang membahayakan negara kita. Subideologi itu biasanya bicara pada, minta maaf, pada radikalisme. Radikalisme itu beranggapan bahwa ideologi kita tuh salah, harus diganti. Terutama ini dari gerakan-gerakan ini, kalau di dalam pemetaan kami, radikalisme ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah intoleran. Gerakan intoleransi, di mana orang kalau beda itu musuh. Kemudian yang kedua jihadis. Orang kalau beda harus dibunuh. Inilah yang melahirkan teroris-teroris. Kalau intoleran, wah ya udahlah, kamu beda dengan saya, enggak usah gabung. Kalau jihadis, bom. Lalu yang ketiga infiltrasi ideologi, masuk ke kampus, masuk ke masjid, masuk ke sekolah-sekolah, memberi ideologi pembanding yang dikatakan bahwa ideologi kita itu salah. Karena ada subideologi
yang lebih kuat, yang lebih benar. Lebih-lebih kalau ini, minta maaf, kalau dikaitkan dengan kelompok Islam, itu sering ada kelompok yang tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara karena katanya salah. Padahal ini sudah selesai. Sudah selesai. Apakah bisa diganti? Bisa, tapi ikut pemilu. Nah dulu waktu zaman Habibie jadi presiden, saya kok masih mendengar nih orang-orang masih mau mengganti Pancasila. Udah adakan pemilu, habis itu ganti Pancasila itu. Kalau kamu bisa menang pemilu, bagi mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, maka diadakan pemilu. Kalau tidak salah waktu itu ada 48 partai ikut pemilu, kemudian sesudah diseleksi tinggal 24. Nah dari hasil pemilu ini, 87% itu tetap menghendaki Pancasila. Yang lain itu ada yang samar-samar, ada yang dulu waktu itu kan banyak partai berdiri yang mau mengganti Pancasila. Ada Partai Nahdlatul Ummah, Partai Abdul Yatama, Partai Masyumi Baru. Pokoknya kalau kami menang ganti Pancasila. Iya sudah ikut pemilu, kata Pak Habibie. Sudah ikut pemilu, suaranya tidak dapat juga. Puluhan partai yang tergabung di situ hanya mendapat 13%. Itu pun ada yang bukan mengganti ideologi tapi menghidupkan lagi Piagam Jakarta. Yang satu ganti total, yang satu modifikasi begini. Jadi kalau gerakan resminya kenegaraan, ideologi itu sudah selesai. Tetapi gerakan di masyarakat yang disebut radikalisme itu yang masih ada di sana sini, Pak. Alhamdulillah 2 tahun ini tidak ada bom sesudah terakhir di Makassar ya. 2 tahun ini tidak ada bom meledak. Artinya kita sudah bisa menangani ini. Karena apa? Ya kita jejak betul gerakan-gerakan itu kita jujur. Sebelum ini gerakan mengacau pemilu, menggagalkan pemilu, ditangkap ada beberapa orang dari luar negeri udah datang mau ngacau pemilu. Kemarin gerakan Natal tahun baru kita tidak sudah tangkap semua gitu ya. Nah sehingga 2 tahun terakhir alhamdulillah tidak ada bom meledak, kecuali di Bandung di sebuah kantor polsek bom bunuh diri naik sepeda motor. Yang meninggal adalah yang naik sepeda motor itu yang bawa bom, yang tulis di sini yang menolak RUU KUHP gitu, menolak RUU KUHP, bawa bom naik sepeda motor. Nah yang jadi korban dia sendiri meninggal, badannya hancur, tapi yang petugas satpamnya itu hanya luka-luka. Sudah itu tidak ada bom dalam 2 tahun terakhir ini. Nah saya tidak tahu apakah jawaban saya ini ada kaitannya dengan soal subideologi tadi, tapi bagi saya subideologi yang sifatnya kekerasan ada 3 tuh, intoleran, jihadis, dan infiltrasi. Ini kalau diceritakan agak panjang. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Mahfud.